Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nova Suara, Agent of EOA Gold. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur dulu atas nikmat Allah yang telah memberikan kita rezeki di hari ini, memberikan kita nikmat, bisa menghirup udara segar, kemudian juga bisa merasakan nikmatnya makanan yang kita konsumsi di hari ini. Dan juga tentunya bagi yang sedang sakit, saya doakan supaya lekas sembuh dan juga bisa beraktivitas kembali. Ada pepatah bilang, when you stop learning, you start dying. Artinya, ketika kamu berhenti belajar, kamu sedang memulai kematianmu. Pada dasarnya, saya juga masih belajar di EOA Gold Academy ini. Nah, di video kali ini kita membahas tentang menyelamatkan hasil kerja keras. Mungkin teman-teman di sini masih kebingungan nih bagaimana sih merencanakan impiannya dan juga mengelola finansialnya. Belum paham selama ini itu kemana saja aset yang sudah dikumpulkan atas kerja kerasnya selama ini gitu. Memangnya ada pengaruhnya dari inflasi. Sebetulnya inflasi itu apa sih? Jadi kita mulai dengan membahas tentang inflasi dulu ya. Teman-teman tahu nggak apa itu inflasi? Jadi inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Jumlah uang teman-teman itu nggak berkurang, tapi kemampuan belinya itu berkurang. Sehingga semua kerja keras, pencapaian teman-teman selama ini itu akan terkikis habis hingga waktu tertentu. Contoh simpelnya inflasi itu gini. Tahun 2000, teman-teman membawa uang 100.000 ke supermarket, itu belanja dapatnya berapa karung? Kira-kira? Ya, banyak banget. Nah, sedangkan berjalannya waktu di tahun 2010, uang 100.000 itu belanja masih bisa lah ketutup berapa barang gitu ya. Tapi tidak sebanyak saat tahun 2000. Nah, di sisi lain, pada tahun 2020 atau 2021 ya saat ini teman-teman bawa uang 100.000 masuk aja ke, jangankan supermarket, ke minimarket. Ada minimarket di dekat rumah teman-teman. 100.000 itu bisa bawa berapa barang? Ya, bisa dihitung. Jumlahnya cuma 3, bahkan hanya 5 barang seperti itu. Misalnya kita beli sampo 20.000, kemudian untuk ibu-ibu nih ya, kalangan emak-emak muda, dia pers buat anaknya itu bisa 100.000 itu cuma cukup 2 dia pers, bayangkan. Sedangkan impian kita itu di jangka panjang, itu pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen naik haji, bahkan pengen menyekolahkan anaknya gitu ya, sampai perguruan tinggi insya Allah. Tapi dilihat inflasinya, itu sangat menakutkan gitu kan, dibandingkan dengan hasil kerja keras kita selama ini tergerus gitu. Belum lagi kebutuhan dapur nih ya, emak-emak nih pengen belanja buat stok makanan seperti tepung, kemudian juga minyak, beras, dan lain sebagainya, telur, seperti itu. Karena saya juga merasakan ya, belum lagi bosen di rumah terus, pengen liburan nanti suatu saat. Apakah sudah disiapkan dana daruratnya? Apakah sudah disiapkan dana untuk planning ke depannya? Nah, kita akan kupas tuntas ya di video kali ini. Jangan senang dulu kalau gajinya naik, karena kenaikan gaji itu sama aja bohong kalau inflasinya juga tinggi teman-teman. Mari kita cek ya. Ada perbandingan di tahun 1977 dan juga 2015. Misalnya gaji Pak Umar PNS tahun 1977 itu sebesar 120.000 per bulannya. Pada saat itu harga kambing harganya Rp8.000 per ekor. Dengan gajinya 120.000 itu, Pak Umar bisa membeli 15 kambing teman-teman. Dibandingkan dengan Pak Iwan yang PNS 2015 gajinya sebesar 5.600.000. Tetapi dengan gaji 5.600.000 ini dan harga kambing tahun 2015 itu sudah 2 juta per ekornya, Pak Iwan hanya bisa membeli kambing sebanyak 3 ekor. Artinya apa? Artinya inilah
yang dinamakan inflasi. Gaji kita tetap naik, tetapi kemampuan daya belinya itu menurun. Kita harusnya bisa membeli 15 ekor kambing. Kalau misalnya gajinya naik, harusnya setara dengan inflasi ya. Tapi faktanya, dengan gaji yang besar, kita hanya bisa membeli 3 ekor kambing. Nah, itu tahun 2015. Lalu, mengapa sih terjadi inflasi? Inflasi itu penyebabnya apa? Inflasi itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, bahan makanan juga adalah salah satu instrumen penyebab inflasi. Pemicunya itu apalagi menjelang Ramadan dan juga Lebaran, itu bahan makanan biasanya sudah naik. Apalagi akhir-akhir ini harga cabai itu naik. Di tempat teman-teman berapa harga cabai 1 kilogramnya? Kalau di saya di Indramayu itu harga cabai mencapai 80.000 per kilo. Masya Allah. Itu tinggal ditambahin 40.000 aja udah dapat 0,1 gram teman-teman. Selain bahan makanan juga sumber penyumbang inflasi itu diantara lain ada transportasi dan juga jasa keuangan, kemudian komunikasi, rumahan, listrik, air, itu juga termasuk instrumen penyumbang inflasi. Kemudian makanan jadi, tembakau, rekreasi juga itu adalah instrumen penyumbang inflasi. Tapi presentasinya lebih rendah gitu ya daripada bahan makanan pokok. Selain itu, mencetak banyak uang. Karena bertambahnya uang yang beredar, maka permintaannya itu kan tinggi nih. Nah, sedangkan produknya itu langka. Nah, itu maka terjadi kenaikan harga. Simpelnya gini deh, apabila sebuah negara mencetak uang, kemudian beredar di masyarakat, dan juga seluruh masyarakat itu memegang uang, kemudian ingin membeli barang, contohnya ingin beli sembako, dengan adanya uang yang beredar di masyarakat, dan kebanyakan masyarakat itu ingin membeli sembako A, sedangkan sembako A ini stoknya terbatas, tetapi semua orang mempunyai uang gitu untuk membelinya. Saya sanggup untuk membelinya. Otomatis harga dari sembako A ini akan naik kan, karena terdapat permintaan yang banyak. Nah, kalau kita lihat data dari 10 tahun ke belakang gitu ya, data inflasi di Indonesia itu dari tahun 2010 sampai 2020 itu ada inflasi yang tertinggi di tahun 2013 mencapai 6,97%. Kenapa di tahun 2013 itu inflasinya paling tinggi? Karena pada saat itu ada kebijakan pemerintah kenaikan harga BBM gitu. Jadi membuat harga barang dan jasa di tahun 2013 itu meningkat semua. Bahan pokoknya jadi ikutan naik, transportasi jelas naik gitu kan. Jadi mempengaruhi berbagai aspek lainnya. Ketika inflasi di tahun 2013 itu besar, harusnya gaji atau upah kita juga kan harusnya naik sebesar inflasi. Tapi faktanya tidak gitu. Jadi kenaikan gajinya itu tidak selaras dengan kenaikan inflasi. Teman-teman tahu nggak? Faktanya harga impian itu semakin tahun itu semakin mahal. Kalau kita lihat di berita, Kemenag mulai bahas bahwa 2021 itu harga umroh itu bakalan naik. Kenapa? Karena mungkin adanya kenaikan pajak di Arab Saudi, kemudian juga karena termasuk penerapan kebijakan protokol kesehatan dan lain sebagainya, yang menyebabkan harga umroh itu di tahun 2021 ini mengalami kenaikan. Nah, lalu bagaimana solusinya Teh Nova? Kalau teman-teman udah lihat video saya, orang terkaya di Hong Kong ya, namanya Lee Ka-shing, itu membagi solusi finansialnya dengan membaginya ke dalam 5 bagian secara proporsional ya. Dari 100% aset yang kita miliki itu dibagi 5, yaitu 60% untuk kebutuhan pokok, 10% untuk tabungan dan investasi, 10% lifestyle, 10% ziswaf, dan juga 10%-nya itu dana darurat. Lalu ketika sudah dibagi ke dalam 5 bagian itu bagaimana Teh Nova? Nah, kita
kita bagikan 10% yang tadi itu untuk tabungan dan investasi, kita arahkan ke dalam emas. Kita konversikan ke emas. Coba belilah impian teman-teman dengan emas, karena apabila kita konversikan impian kita dengan emas, kita belinya dengan emas, maka impian Anda semakin tahun bukan semakin mahal, tapi semakin menurun, karena harga emas kan cenderungnya naik nih. Jadi kita bisa membeli impian kita di masa depan, insya Allah dengan harga yang menurun, karena kita membelinya dengan emas bukan dengan uang gitu. Coba kita hitung di tahun 2016 itu biaya rata-rata umroh itu 20 juta rupiah. Nah, harga emas saat itu 500 ribu. Ketika tahun 2016 kita memiliki uang 20 juta, lalu kita belikan emas, kita mendapatkan 34 gram. Sedangkan di tahun ini, ya tahun 2020-an gitu ya, 2021, rata-rata biaya umroh itu adalah 25 juta. Nah, kemudian harga emasnya itu 1 juta per gram. Dengan 25 juta, kita mendapatkan 25 gram. Nah, sedangkan saat 2016 kita sudah memiliki 34 gram, di tahun ini kita ingin berangkat umroh, berapa biaya yang harus dikeluarkan, berapa gramasi emas yang harus dikeluarkan untuk biaya umroh? Ya, sebesar 25 gram. Artinya kita mendapatkan kembalian, istilahnya apa ya, sisa gitu ya, sisa tabungan emas yang kita miliki, yaitu 9 gram. Lumayan kan untuk uang saku kita di sana gitu selama kita umroh. 9 gram itu artinya apabila kita membelinya dengan emas, maka dalam kurun waktu tahun per tahun itu biayanya semakin menurun. Beda halnya apabila kita menabungnya itu dengan uang, maka dari tahun ke tahun pasti akan terlihat mahal. Dan memang mahal gitu ya, karena kejar-kejaran itu. Jadi kita dituntut untuk menjaga harta dari inflasi, karena kita tidak akan terlepas dari inflasi. Teman-teman punya uang 50 juta di tahun 2010 dengan 50 juta di tahun 2020, uangnya tetap 50 juta, tetapi nilai daya belinya itu berbeda. Jadi demi tercapainya rencana keuangan masa depan teman-teman, maka perlu juga memilih tabungan terbaik loh. Emas itu merupakan tabungan terbaik teman-teman, karena ketika teman-teman membeli emas, maka teman-teman membeli masa depan dengan harga sekarang. Seperti itu konsepnya. Kalau kata pembina peradaban EOA ya, Kakek Jamil Azaini, ilmu itu tidak akan mengubah hidupmu, action yang akan mengubah hidupmu. Diskusi juga nggak akan mengubah hidupmu, action yang mengubah hidupmu. Begitu teman-teman. Baik, saya Nova Suara. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.